Halo guys, kembali lagi di Radio Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Donghua Perfect World versi novel. Setelah sebelumnya makhluk muda tertinggi klan Kaisar sisi lain berusaha memanggil Soto atau Anlan, apa yang akan terjadi selanjutnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Sayang sekali kami tidak bisa menciptakan keajaiban. Awalnya aku berpikir bahwa kita mungkin bisa mendapatkan peti kayu itu, membersihkan kabut yang menyelimuti masalah ini selamanya, mempelajari apa yang ada di dalamnya. Ucap Singa Emas sangat menyesal. Ini sangat sulit untuk diterima. Kami semua sudah mencapai langkah ini, mengaktifkan tanah yang keji, membuat kuburan kuno muncul, bahkan melihat peti kayu, namun kami masih gagal. Kami masih belum gagal. Ahli muda klan Kaisar menyingkirkan ekspresi penyesalannya. Ekspresi di matanya menjadi lebih tegas. Kali ini dia tidak banyak bicara, menjadi serius. Dia jauh lebih fokus dari sebelumnya. Sampai-sampai ekspresinya menjadi sedikit berat, jari-jarinya bahkan sedikit gemetar. Dia menghasilkan inti formasi yang berwarna ungu samar, berkilau dan bersinar. Itu tidak tinggi, hanya berukuran 3 kaki. Itu terbuat dari materi tulang. Ada jenis aura dan kekuatan yang tak tertandingi terkendali di dalamnya. Seolah-olah ada binatang buas biadab yang berhibernasi, siap untuk bangkit kembali kapan saja. Apa ini? Tanya Singa Emas. Suatu jenis tahap pemanggilan khusus, jawab anak muda klan Kaisar yang hebat itu. Kemudian dia menghasilkan semua jenis spanduk formasi kecil, menempatkannya di inti tulang. Mereka mengatur diri mereka sendiri. Setelah itu dia mengekstraksi potongan demi potongan tulang yang berkilau. Mereka berubah menjadi simbol, melepaskan suara yang memenuhi tempat ini, seolah-olah kitab suci berkedip-kedip. Transformasi ini benar-benar membuat seseorang terpana. Segera setelah itu Singa Emas dan pewaris klanku tidak bisa bertahan lagi dan berlutut. Sementara itu klan Kaisar muda yang hebat setelah mengaktifkan potongan tulang terakhir tidak dapat menahan tekanan jenis ini, dan dia juga terjatuh. Suatu jenis kekuatan mulai bergerak, mencoba untuk terhubung dengan altar ini, menjalar ke ruang tak berujung untuk mencapai tempat ini. Akibatnya, di daerah kuno dan tandus di sisi asing, setelah siapa yang tahu berapa tahun setelah berlalu sejak mereka diganggu, hari ini cahaya abadi menyala terus-menerus. Apa? Nenek moyang kuno hidup kembali? Ratusan Libuli, jutaan Libuli, klan yang memiliki hubungan darah dengan eksistensi yang dihidupkan kembali di tanah tandus itu benar-benar kaget. Bahkan jiwa mereka gemetar. Segera setelah itu, semua makhluk dalam klan ini merasakan sesuatu. Dan kemudian mereka mulai gemetar ketakutan, membungkuk ke arah ini, bersujud dalam penyembahan. Di dalam tanah suci wilayah pemakaman, Singa tak takut pewaris klanku dan ras Kaisar muda yang hebat merasa semakin tidak nyaman. Tulang mereka bergetar, melepaskan suara ka, seolah-olah mereka akan runtuh. Tidak bagus, kita harus segera mendorongnya ke lautan energi hitam atau kita semua akan mati. Pewaris klanku berteriak, mereka dipaksa untuk berlutut di tanah, dipaksa menanggung kekuatan yang tak tertandingi. 3 ahli muda yang hebat melakukan semua yang mereka bisa, mendorong dengan sekuat tenaga. Di atas tulang platform setinggi 3 kaki ini, mereka terpisah dari wilayah kuburan tanah suci dan memasuki laut. Dengan suara bu, ombak memercik keluar, energi hitam meluap ke langit. Jelas bahwa platform tulang ini memicu perubahan intens di lautan energi, menyebabkan tempat ini meledak menjadi kekacauan lagi. Namun kali ini tulang platform tidak hancur seperti prajurit tua, malah naik dan turun di lautan. Di kejauhan, Shiho melihat kebenaran. Dia merasa sangat ngeri, mengetahui bahwa pasti akan ada sesuatu yang terjadi sekarang. Segalanya sekarang sangat merepotkan. Tetapi, dia tidak punya cara untuk menghentikannya. Ketika platform tulang mendarat di lautan hitam, pewaris klan Gu, Singa Emas, dan anak muda klan Kaisar yang hebat semuanya melepaskan nafas merangkak naik dari tanah.
Benar-benar aneh, tanah suci wilayah pemakaman ini memiliki kekuatan rahasia yang melindunginya. Terlepas dari apakah itu energi hitam atau platform tulang, tidak satupun dari mereka yang mampu menghancurkan tempat ini. Di Laut Hitam, retakan muncul di inti pembentukan tulang itu. Gumpalan darah merembes keluar, menampilkan banyak warna. Mereka terjalin bersama gemerlap dan mengejutkan, mustahil untuk dilihat langsung. Apa? Darah kuno macam apa itu? Teriak singa emas merasa ngeri. Ketika melihat darah berwarna cerah, menjadi ketakutan di dalam hatinya. Darah Sotuo, seorang anak muda klan kaisar yang hebat menjawab. Di inti tulang itu sebenarnya ada sedikit darah Soto yang bersembunyi di dalamnya. Ini adalah darah sejati yang tak tertandingi, mewakili kekuatan yang tak tertandingi. Sambil berbicara hal ini, klan kaisar yang masih muda menghasilkan benda lain. Kulit binatang, di atasnya karakter Dao hebat yang tidak dapat dibedakan. Dengan suara Ji, kulit binatang ini terbang ke lautan energi hitam, mendarat di inti tulang. Setelah direndam dalam darah dengan suara Hong, itu mulai terbakar dengan sendirinya. Ini adalah hamparan kitab suci, karakter Dao hebat yang memanggil raja yang abadi. Saat ini, suara kitab suci yang memekakan telinga dirilis, mengucapkan seluruh nama Sotuo beberapa kali. Pemanggilan kitab suci yang benar. Apakah ini bagian kitab suci pemanggilan yang ditulis oleh Raja Abadi itu sendiri? Ekspresi klan Gu sangat berubah. Sukses atau gagal, ini dia. Meskipun dua yang hebat itu telah dipersiapkan selama bertahun-tahun, menggunakan material surgawi yang tak ada habisnya, membayar harga yang tak terbayangkan, mereka masih hanya bisa melewati jurang surga untuk sekejap, kata anak muda klan kaisar yang hebat. Suara yang sangat terendam terdengar. Inti tulang itu bersinar, sekelilingnya berubah. Selain itu, dengan cepat menjadi redup. Langit dan bumi menjadi hitam pekat. Kemudian ia melesat ke langit dari laut, merobek seluruh kubah langit, membuka gerbang menyambut turunnya raja yang abadi. Pada saat itu, langit dan bumi bergetar hebat, dunia hampir terbalik. Jenis kekuatan ini terlalu menakutkan. Samar-samar seseorang bisa melihat sebuah tangan besar perlahan-lahan menjangkau dari langit yang gelap gulita. Dia benar-benar turun. Ini bukanlah tubuh yang sebenarnya, tapi saat ini itu bahkan lebih baik daripada tubuh yang sebenarnya. Sama kuatnya, memiliki kekuatan yang tiada tara dan tak tertandingi. Itu karena demi momen ini, Raja-Raja Abadi telah mempersiapkan siapa yang tahu berapa puluh ribu tahun. Ini adalah proyeksi sihir terkuat. Jika bukan karena efek tanah suci dari wilayah pemakaman, semua makhluk akan mati. Begitu tangan besar itu terulur, aura itu akan membuat matahari, bulan, gunung, dan sungai semuanya runtuh. Orang bisa melihatnya perlahan-lahan muncul dari udara. Selain itu, ketika mencapai kedalaman laut, energi hitam, bintang-bintang besar yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit di atas. Semuanya meledak di kehampaan. Kemudian, ketika tangan besar itu turun mendekati peti kayu yang membusuk, lautan bintang tercurah seperti air terjun. Kekuatan macam apa ini? Ini benar-benar tidak terbayangkan. Sebuah tangan benar-benar menyebabkan lautan binatang jatuh, hanya mampu menghancurkan langit berbintang dengan mengangkat tangan. Apakah ini kekuatan Raja Abadi Sotuo? Dia terlalu kuat, tidak peduli siapa yang dihadapi, mereka semua akan meledak di tempat, kata singa emas dengan ngeri. Mereka berdiri di wilayah kuburan, dilindungi oleh tanah suci. Jika tidak, bahkan jika mereka 100 kali lebih kuat, tubuh dan roh mereka akan tetap dihancurkan. Dia berhasil, kata anak muda klan kaisar dengan kejutan yang menyenangkan. Itu karena tangan besar itu akan meraih peti kayu yang membusuk. Dia benar-benar ingin tahu apa yang ada di dalam peti itu. Itu karena demi momen ini, Sotuo membayar harga yang sangat mahal, menghabiskan waktu tanpa akhir. Hal macam apa yang membuatnya sangat melelahkan? Tiba-tiba, getaran menakutkan menyebar. Bahkan ada lebih banyak gelombang aura menakutkan yang menyebar dari kejauhan. Seolah-olah raksasa sedang bangkit kembali dan akan segera muncul. Tanah pemakaman kuno, pewaris klan Gu menjadi pucat karena ketakutan. Itu karena wilayah pemakaman kuno yang dia bicarakan bukanlah tempat di depan matanya, melainkan wilayah yang lebih jauh, negara kuburan, tempat yang sebelumnya digali oleh Sotuo dan Anlan. Ada sesuatu di tanah pemakaman kuno yang akan segera keluar. Anak muda klan kaisar sangat terkejut.
emosinya naik dan turun dengan intens. Bahkan wilayah pemakaman kuno terganggu. Makhluk-makhluk akan muncul. Apakah mereka akan menentang Soto yang tak tertandingi? Tanah pemakaman kuno yang jauh. Siapa yang tahu berapa puluh li dari tempat ini? Ini pasti angka astronomi. Satu-satunya hubungan yang dimilikinya dengan tempat ini adalah bahwa ada pembuluh darah wilayah pemakaman bawah tanah yang mengarah ke sini, terhubung dengan salah satu dari 3 tanah suci besar wilayah pemakaman sebelumnya. Saat ini, tanah pemakaman kuno khawatir ada kebangkitan eksistensi yang melepaskan aura misterius. Ini adalah kebangkitan seseorang ksatria mayat hidup dari kuburan kuno yang paling dekat dengan tempat ini. Itu adalah yang pertama bereaksi, sekarang melepaskan fluktuasi yang tak tertandingi. Anak muda klan kaisar yang hebat, pewaris klan Gu dan singa tak takut semuanya khawatir, merasa seperti hari penghakiman akan segera tiba. Di kedalaman tanah kuburan yang jauh, sebenarnya ada makhluk yang akan segera muncul. Di lautan energi hitam, sebagian dari tubuh magis Sotuo tangan besar itu dengan cepat turun. Itu karena dia merasakan masalah, jadi dia ingin membawa peti kayu itu dulu. Di sekitar tangan itu, planet tak berujung muncul. Semuanya dijatuhkan oleh tangan besar dari luar angkasa. Mereka semua sangat besar, bergemuruh saat mereka bergerak, membawa energi kekacauan utama yang sangat mengejutkan. Segalanya tidak berjalan seperti yang diinginkan Sotuo. Ada pancaran cahaya ilahi yang mengalir ke langit. Tangan besar itu tidak mampu meraih peti kayu itu. Karena di tempat itu, cahaya warna-warni merah berubah menjadi pedang dewa, menembak satu demi satu melindungi artefak dewa. Bahkan tangan seorang sekuat Sotuo diledakkan. Energi pedang di sini terlalu kuat, merah seperti darah, gemerlap seperti sungai berbintang. Tangan besar itu tidak putus, juga tidak rusak. Itu mendarat lagi, bersikeras untuk merebut peti kayu busuk itu, ingin membawanya kembali ke sisi lain. Energi kekacauan melonjak tajam di sekitarnya. Bintang-bintang besar tidak bisa menahan jenis kekuatan ini. Semuanya meledak, melepaskan pancaran yang sangat menyilaukan. Ini seperti kehancuran dunia. Dari kejauhan, bintang-bintang besar yang berputar berpisah, sungguh menakutkan. Hanya saja, lautan energi hitam memiliki gelombang kekuatan yang sangat besar. Menghentikan tangan besar itu, meledakkannya ke samping. Itu kuburan besar berwarna merah tua, singa tak takut berkata dengan suara rendah. Meskipun kuburan besar telah runtuh, tenggelam ke dalam lautan yang hitam, masih ada reruntuhan yang tersisa. Itu bisa menampilkan energi yang menakjubkan. Ini terlalu mengejutkan, hanya kuburan kuno. Siapa sebenarnya yang membangunnya? Hanya ada peti kayu busuk di dalamnya. Jadi bagaimana mungkin ini memiliki kekuatan seperti itu? Si Hao melihat segala sesuatu di kejauhan dengan jelas. Kuburan merah tua yang pecah benar-benar bisa menghentikan tangan Sotuo. Ini sungguh mengejutkan. Kali ini Sotuo tampak sedang marah. Hanya kuburan yang hancur, namun benar-benar berani menghentikannya. Kabut berwarna merah memenuhi langit. Muncul dari kuburan besar berwarna merah, menutupi tangan besar itu. Menyeramkan dan aneh, membuat orang merasa ngeri. Hanya saja, kali ini tangan hebat itu menjadi sangat berbeda, bersikeras untuk meraih peti kayu yang membusuk. Alasan pertama adalah karena dia tidak punya banyak waktu yang tersisa. Yang kedua adalah fluktuasi pihak lain yang menjadi semakin intens. Keberadaan tanah kuburan akan segera menyeberang. Dengan suara "pu", tangan besar itu menyebarkan kabut merah tua, menembak lurus ke bawah. Sementara selama proses ini, kabut merah berhamburan. Semua bintang besar yang turun dengan tangan besar meledak. Orang bisa melihat betapa menakjubkannya jenis kabut ini. Apakah ini kabut mayat yang ditinggalkan oleh keberadaan yang tak tertandingi? Anak muda klan kaisar terkejut tanpa henti. Dia berasal dari klan kaisar, jadi dia secara alami tahu banyak. Dia sebelumnya pernah mendengar bahwa di masa lalu ada makhluk tak tertandingi yang mayatnya mengeluarkan kabut. Kabut ini mampu membunuh makhluk abadi, bahkan melukai raja yang tak mati. Ini membuat seorang merasa menahan rasa takut. Kuburan kuno di sini pasti memiliki asal-usul yang hebat, memiliki masa lalu yang sangat luar biasa. Meskipun tidak ada mayat di sini, kabut merah semacam ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa sebelumnya ada eksistensi tak tertandingi yang terkubur di sini. Mungkin mayat keberadaan yang tak tertandingi itu dipindahkan oleh yang lain, dan itu dipindahkan hanya demi mengubur peti kayu yang membusuk, kata pewaris klan Gu.
Peti itu merebut rumah orang lain. Singa emas berteriak dengan kaget. Di kejauhan, Shiho mendengar semuanya, melihat semua dimainkan. Dia tidak bisa membantu, tetapi gemetar. Apakah ini benar-benar situasi seperti ini? Jika iya, maka itu bahkan lebih menakutkan. Apa sebenarnya yang ada di peti kayu yang membusuk itu? Jenis latar belakang apa yang dimilikinya? Aku punya firasat buruk bahwa kuburan besar berwarna merah tua itu mungkin benar-benar memiliki keberadaan yang tak tertandingi, terkubur di dalamnya. Tapi pada akhirnya, kuburan itu dibuang setelah digali oleh seseorang. Peti kayu busuk itu ditempatkan setelahnya. Tersembunyi di sini, pewaris muda klan Gu semakin yakin. Langit jatuh dan bumi runtuh, laut energi hitam melepaskan fluktuasi yang menakutkan. Aura yang menutupi langit dan bumi menghancurkan. Tempat itu kabur, kekacauan mendasar di mana-mana. Tanpa ragu, tangan hebat Soto tidak bisa dihentikan. Itu merobek kabut merah, melewati cahaya warna-warni merah tua, meraih peti kayu yang membusuk. Meskipun Soto menderita semua jenis perlawanan, kekuatan kuburan besar masih belum cukup untuk mengusirnya. Oke guys, sampai di sini dulu untuk hari ini. Kita lanjutkan di next video. Jangan lupa like, share, and subscribe.